Hai sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat ya. Terima kasih sudah klik video ini. Mari bagikan pengetahuan Islam dengan cara like, share, and subscribe channel Kepoin Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kepoin Islam yuk! Laksamana Zheng He adalah seorang penjelajah terkenal dari Cina yang mengembara antara 1405 sampai 1433 Hijriah selama kurang lebih 28 tahun. Ia pernah melakukan ekspedisi ke berbagai negeri di Afrika dan Asia, termasuk Indonesia. Saat itu, armadanya terdiri 307 kapal yang membawa sekitar 27.000 pelaut. Bahkan hingga saat ini belum ada yang dapat melebihi armada yang dimiliki Laksamana Zheng He. Namanya pun tidak asing di Indonesia, karena diyakini turut menyebarkan agama Islam di Nusantara. Berikut kisah Laksamana Zheng He. Awal kehidupan Laksamana Zheng He. Laksamana Zheng He lahir di Yunnan pada tahun 1371 Hijriah dengan nama Mahe. Dari pasangan Mahazi dan Wen, ia adalah keturunan suku Hui, suku minoritas di Cina yang mayoritas beragama Islam. Ketika berusia 12 tahun, Yunnan direbut oleh dinasti Ming dan para pemudanya banyak ditawan untuk dikebiri kemudian dijadikan abdi Pangeran Zudi. Berawal dari Qasim, Mahe kemudian menjadi penasehat Pangeran Zudi dan diberi marga Zheng. Sejak saat itu, ia dikenal dengan nama Zheng He. Setelah Pangeran Zudi berhasil merebut tahta dan berganti nama menjadi Kaisar Yongli, ia bertekad untuk mengembalikan kejayaan Cina setelah runtuhnya dinasti Mongol pada tahun 1368. Pada saat itu, Zheng He menawarkan diri untuk melakukan ekspedisi ke berbagai negeri. Dengan senang hati, Kaisar mengizinkannya dan dari situlah awal penjelajahan Zheng He. Ekspedisi Laksamana Zheng He. Di bawah komando Laksamana Zheng He, armada Cina memulai pelayaran pada tahun 1405 Hijriah. Pelayaran pertamanya mampu mencapai wilayah Asia Tenggara, yaitu Semenanjung Malaya, Sumatera, dan Jawa. Laksamana Zheng He kemudian menjalankan ekspedisi kedua antara tahun 1407 sampai 1409 Hijriah dan ekspedisi ketiga pada tahun 1409 Hijriah sampai 1411 Hijriah. Dari 3 ekspedisi yang dilakukan, Laksamana Zheng He telah menjelajah sampai di daerah India dan Sri Lanka. Antara tahun 1413 sampai 1415, pelayaran Laksamana Zheng He semakin jauh, yaitu mencapai daerah Aden, Teluk Persia, dan Afrika Timur. Jalur ini kembali ia lewati saat menjalankan ekspedisi kelima pada tahun 1417 sampai 1419 dan keenam tahun 1421 sampai 1422. Pada pelayarannya yang terakhir antara tahun 1431 sampai 1433, Laksamana Zheng He berhasil mencapai Laut Merah. Armada Laksamana Zheng He. Laksamana Zheng He melakukan ekspedisi dengan armada yang sangat besar. Bahkan sampai saat ini belum ada penjelajah yang mampu melebihinya. Ia berangkat dengan 27.000 anak buah yang dimuat dalam 307 kapal. Kapal terbesarnya berukuran 138 meter dan lebar 56 meter, yang menjadikannya kapal terbesar pada abad itu. Selama berlayar, mereka membawa banyak perbekalan, bambu Cina sebagai suku cadang kapal, dan sutra untuk dijual.
Ketika kembali ke negerinya, Laksamana Cheng Ho biasanya membawa hadiah-hadiah dari daerah-daerah yang dikunjunginya untuk sang kaisar. Akhir hidup Laksamana Cheng Ho dan catatannya. Laksamana Cheng Ho meninggal pada April 1433 di Kalkuta, India. Beberapa pendapat menyebut bahwa jenazahnya dikuburkan di daerah Semarang. Hanya rambut dan pakaiannya saja yang dibawa ke Cina pada Juli 1433. Di Cina, makamnya berada di kawasan New Shushan, kota Nanjing. Catatan perjalanan Laksamana Cheng Ho yang terkenal akhirnya menghasilkan satu panduan pelayaran, Zheng He's Navigation Map, yang mengubah peta navigasi dunia sampai abad ke-15. Ekspedisi yang dilakukan Laksamana Cheng Ho pun berhasil membuat nama Cina semakin dikenal di mata dunia. Laksamana Cheng Ho di Indonesia. Selama 7 kali ekspedisinya, Laksamana Cheng Ho selalu mengunjungi Indonesia. Salah satu buktinya adalah ketika ia berkunjung ke Samudra Pasai dan memberikan lonceng cakradonya kepada Sultan Aceh yang kini masih tersimpan di Museum Banda Aceh. Pada tahun 1415 Hijriah, Laksamana Cheng Ho juga berlabuh di Muara Jati, Cirebon, dan menghadiahi beberapa barang khas Tiongkok kepada Sultan Cirebon. Salah satu pemberiannya adalah piring bertuliskan ayat kursi yang masih tersimpan di Keraton Kesepuhan Cirebon. Bukti lain adalah kelenteng Sampokong, serta patung yang disebut Mbah Ledakar Juragan Dampo Awang Sampokong. Pada masa pemerintahan Raja Wikramawardhana, Laksamana Cheng Ho juga pernah mengunjungi kerajaan Majapahit. Misi utama ekspedisi Cheng Ho adalah untuk menjalin persahabatan dengan negara-negara lain serta menunjukkan supremasi politik negerinya. Selain itu, beberapa sejarawan menyebut bahwa Laksamana Cheng Ho juga memiliki agenda sendiri, yaitu untuk menyebarkan Islam di Indonesia. Pengaruhnya dalam penyebaran Islam pun dapat dilihat dari Masjid Cheng Ho yang ada di Surabaya, Palembang, Malang, dan beberapa daerah lainnya. Wallahu a'lam bishawab.